Bismillah sahabat, tidak lupa subscribe dulu ya sebelum dimulai videonya. Kali ini kita akan membahas mengenai sakit medis dan sakit non medis ya sahabat. Selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas mengenai keluhan sakit beserta solusinya ya sahabat. Saya bagi menjadi dua bagian, yaitu sakit medis dan non medis. Sakit medis saya bagi lagi menjadi 4 bagian. Kenapa dikatakan sakit medis? Karena dapat didiagnosa dengan medis, itu maksudnya ya sahabat. Nah, 4 bagian yang saya bagi karena faktor penyebabnya. Yang pertama yaitu karena faktor patogen. Yang kedua karena degeneratif. Yang ketiga karena faktor pola hidup, yang keempat karena faktor genetik. Nah, saya jabarkan satu persatu. Faktor patogen yaitu virus, bakteri, jamur, itu adalah penyebabnya. Nah, sakitnya seperti demam berdarah, coronavirus, kemudian tipes, hepatitis, dan lain sebagainya. Solusinya, jika masih ada demam atau terinfeksi, maka itu harus dengan pengobatan resep dokter ya sahabat, ataupun dengan herbal-herbal. Tidak bisa dilakukan dengan cara berbekam ya sahabat. Kemudian yang kedua, sakit berdasarkan faktor degeneratif. Degeneratif ini karena fungsi penurunan metabolisme tubuh ya sahabat. Sakitnya diantaranya kolesterol yang menjadi jantung koroner, kemudian diabetes, hipertensi, kemudian sakit degeneratif ini gangguan hormonal, gangguan ginjal, dan lain sebagainya. Solusinya bisa dilakukan secara atibu nabawi dan mencegah metabolisme tubuh ini menjadi lebih baik. Nah, kemudian yang ketiga, pola hidup, faktor penyebab pola hidup. Faktor penyebab sakit karena pola hidup. Jadi sakitnya diantaranya seperti obesitas, sering migrain, kemudian pusing, GERD, gangguan lambung, dan lain sebagainya. Nah, solusinya pola hidup Rasulullah Muhammad SAW. Yang keempat yaitu faktor genetik. Faktor penyebabnya genetik, sakitnya karena faktor gen atau keturunan ya sahabat. Sakitnya diantaranya asma, alergi, psoriasis, hipertensi, dan diabetes pun ada yang memang karena genetik ya sahabat. Nah, solusinya seperti apa? Solusinya kita kuatkan tubuh ini, daya tahan tubuh ini, sehingga faktor genetik ini menjadi tidak terlalu kuat. Lanjut pada sakit yang non medis ya sahabat. Kelompok sakit non medis ini maksudnya adalah tidak bisa didiagnosa secara medis sahabat, karena dari faktor penyebabnya saya bagi menjadi dua. Yang pertama karena gangguan psikologis, yang kedua karena gangguan jin. Nah, saya jabarkan satu persatu ya sahabat. Yang pertama karena gangguan psikologis ini saya bagi menjadi ada 5 bagian kecerdasan sesungguhnya seorang manusia itu ya sahabat. Kecerdasan berpikirnya, kecerdasan berhitungnya, kecerdasan emosionalnya, kemudian kecerdasan imajinasinya atau kreativitasnya, dan kecerdasan spiritualnya. Nah, ini semua harus seimbang ya sahabat. Ada seseorang yang memang kuat di berpikirnya, sehingga dia suka sekali berpikir, sehingga juga dia ingin berada pada tahta tertinggi. Nah, kemudian juga ada seseorang yang memang suka sekali berhitung, sehingga ia menghitung-hitung terutama pada harta benda yang didapatkannya, kemudian keuntungan-keuntungan yang didapatkannya gitu kan secara lahiriah ya. Kemudian ada juga seseorang yang lebih dominan adalah rasa ingin dicintainya gitu ya. Nah, atau bahkan ia sangat mencintai dirinya sendiri gitu kan, atau mungkin dia tidak mencintai dirinya sendiri. Nah, itu adalah masalah ya sahabat. Kemudian ada seseorang yang dominan di imajinasinya atau kreativitasnya. Kalau ke arah kreativitas itu lebih baik ya sahabat. Namun ketika imajinasinya menjadi
ke arah yang berbeda sehingga dunianya menjadi berbeda, itu yang menjadi masalah ya sahabat. Karena harus ada kata yang cocok menjadi kreativitas dalam pemikirannya. Nah, kemudian ada juga seseorang yang memang spiritualnya baik ya, sahabat, sehingga orientasinya adalah bahagia ketika melakukan ibadah. Namun ini pun tidak boleh berlebihan ya, sahabat, karena ternyata jika berlebihan pun menjadi tidak baik bagi tubuhnya, bagi pergaulannya gitu kan. Karena ada hablum minannas, ada hablum minallah ya sahabat. Nah, itu dia gangguan psikologis, kecerdasan secara menyeluruh harus seimbang. Kemudian kita bahas gangguan jin. Gangguan jin ini bisa jadi disebabkan oleh jin cinta. Indikasi ya, seseorang diganggu oleh jin ataupun kena guna-guna ataupun ya semacamnya ya sahabat. Di antaranya karena indikasinya sakit perut yang berkelanjutan, habis memakan atau meminum sesuatu yang boleh jadi tidak ditutup ya sahabat. Nah, kemudian ada juga sesak jika ada di rumah, namun jika di luar rumah sesaknya hilang gitu kan. Kemudian ada yang sulit tidur karena setan itu mengajak untuk begadang ya sahabat, supaya lalai dari qiyamul lail gitu kan. Kemudian juga ketika indikasinya membaca Al-Quran itu tiba-tiba ngantuk, bosen, panas gitu. Jadi tidak nyaman rasa ketika membaca Al-Quran. Sedangkan ketika membaca komik, membaca handphone, membaca artikel-artikel itu bisa berjam-jam ya sahabat. Nah, ini indikasi juga diganggu oleh jin ya sahabat. Kemudian ada lagi yang memang sering terbangun di dalam keadaan tertekan karena ada mimpi buruk gitu ya sahabat. Kemudian juga ketika tidur ada juga yang gigi gerahamnya gemeretak gitu. Nah, mengeluarkan suara itu juga indikasi ada gangguan jin ya sahabat. Kemudian tiba-tiba berteriak, terutama ketika tidur gitu, tidur tapi tiba-tiba berteriak. Ada juga yang tidur tapi sambil berjalan sahabat. Nah, ini juga indikasi terganggu oleh jin ya sahabat. Kemudian sakit kepala tanpa sebab yang jelas dan terus menerus, jadi tidak bisa dijelaskan nih secara medis karena kan ada faktor-faktor penyebab sakit kepala ya secara standar medis, namun ini tidak bisa dijelaskan secara medis. Sakit kepalanya berkepanjangan, sudah diobati secara medis pun tidak sembuh, demikian ya sahabat. Nah, kemudian malas atau berpaling dari berzikrullah. Nah, yang berdampak pada sehingga malas sholat, malas melakukan ketaatan, malas mencari nafkah, dan lain sebagainya. Nah, ini tadi indikasi terganggu gangguan jin ya sahabat. Solusinya bagaimana? Nah, solusinya kita bisa memperbaiki adab seperti tadi, ketika kita menjelang tidur kita kibas-kibaskan tempat tidur, kemudian supaya kita tidak bermimpi buruk ya sahabat. Tentu saja kita harus membaca doa-doa. Kemudian kita juga bisa menutup makanan ketika makanan malam hari sudah tidak dikonsumsi lagi, kita tutup rapat, kita bisa simpan di dalam lemari es gitu kan sahabat. Intinya jangan biarkan makanan atau minuman terbuka kemudian esokan harinya kita langsung saja minum atau makan, demikian ya sahabat. Itu yang diperbaiki adabnya. Kemudian ketika membuka hijab kita bisa baca basmalah ya sahabat. Kemudian ketika kita masuk rumah atau masuk ruangan, baik itu ada orang ataupun tidak, kita ucapkan salam. Nah, dengan mengucapkan salam insya Allah setan-setan pun ikut pergi gitu kan sahabat ya. Kemudian kita juga memperbaiki adab dengan menjaga wudhu. Nah, demikian ya sahabat. Kemudian solusi lainnya kita jika memang tidak bisa. Adapun solusi ruqyah mandiri insya Allah akan dibahas pada video berikutnya. Demikian penjelasan kali ini mengenai sakit medis dan non medis. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum.